Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan We Are Channel. Nah, hari ini kita khusus membahas bagaimana atau tips cara memilih mobil second. Tentunya saya di sini nanti ditemenin sama teman saya. Dia udah expert sih di bidang untuk mobil second. Siapa dia? Yuk kita ketemu dulu. Halo Bang, Halo. Cesar saya Mas. Oke, Mas Cesar dari Samudra Mobil. Oke, nah ini ingin sharing sedikit cara memilih atau tips memilih mobil second. Ketakutan orang atau customer kan biasanya bisa apa enggak cara memilih mobil second atau mau beli mobil second biasanya ada ketakutan gimana caranya ngecek atau takutnya ada apa-apa sama mobilnya, historinya gimana. Nah, saya minta bantuan Mas Cesar untuk jelasin. Ya. Kebetulan di sini ada mobil ya. Ada, kebetulan ini kita ada stok Innova tahun 2015 tipe V Dieselmatic yang menurut saya sih udah ready gitu. Ready dalam artian karena kalau kita ngomong mobil second itu kompleks Mas, kompleks. Makanya kenapa teman-teman yang pengen mobil baru budgetnya nggak nyampe, Bingung. bisa beli mobil second, tapi jangan salah, mobil second milihnya harus benar kan gitu kan Mas. Makanya karena saya nanya di sini caranya ya apa mengecek. Kita masuk ke tipsnya. Yang pertama bagian eksterior ya. Eksterior apa ya. aja ini? Kalau kita ngomong eksterior, kita pastikan mobil yang kita pilih itu benar-benar mobil yang tidak bekas tabrak. Tabrakan yang major ya. Kalau Biasa ngomong ya? yang major Mas, yang fatal. Oh iya. Kalau ngomong mobil second, kita ngomong nyerempet, wajar. Kan namanya mobil dipakai. Bener. Kalau Ya kan? enggak ya taruh garasi aja ya. Dilaminating kalau perlu. Oke. Tabrakan major, kita ngomong major itu sampai ngerusak bodi mobil, sampai kap mesinnya ketekuk, sampai lampu depan pecah segala macem, bahkan kena mesinnya airbag meletus, mesinnya mundur lah segala macam. Itu juga ngaruh dari harga ya. Harga yang pertama, yang kedua kalau ngomong mobil sudah cacat kan pasti dikendarai kan beda Bang. Betul. Ya kan? Dari segi safety-nya pun kalau airbag sudah meletus kan otomatis jadi nggak safety. Oke. Sekarang kita mau ngecek bagian depan ya. Bagian depan. Kita mulai dari depan dulu. Oke. Siap. Kap mesin Mas. Karena kalau ngomong tabrak itu kan rata-rata kan dari depan dulu kan. Iya. Orang dari panel-panel mobil, kita ngomong panel mobil itu kap mesin, pintu, bagasi, itu semua ada sealer. Sealer ini dia bahannya dari semacam karet sih, ada campuran karetnya. Jadi otomatis kalau misalnya mobil pernah accident, sealer ini pasti rusak. Atau misal nih bekas nabrak. Ya. Terus asuransi. Ganti kap mesin otomatis kan nggak kedetek. Jadi gini, untuk merek Toyota ya, kita ganti part body itu dari bengkelnya, itu dari pabrik dia ngeluarin tanpa sealer pasti. Oh, misalnya nih saya nabrak, terus asuransi ganti kap mesin, otomatis sealernya nggak ada? Nggak ada. Kalaupun ada itu pasti dibikin sama bengkelnya. Dan modelnya, bentuknya, terus bahannya nggak mungkin sama seperti yang dibikin pabrikan. Apalagi nih Mas. Lalu kalau kita ngomong rangka kita ngomong ini namanya support radiator full head ya. Full head. Kalau misalnya pernah accident ini pasti cacat. Kita bisa ngelihatnya dari lubang-lubang. Nah, ini kan dia bikinan pabrik. Pasti presisi lubangnya ya Bang. Lubangnya pasti presisi, dan kalau misalnya dia pernah di repair istilahnya, pernah diperbaikin, otomatis dia nggak bisa presisi lubang-lubang seperti ini. Ngelihatnya juga bisa dari bautnya. Dari baut-baut, kalau misalnya baut pernah dibuka, itu kan cacat kan bautnya mesti. Iya, ada bekasnya ya. Ya, ada bekas kena kuncinya segala macam. Itu kelihatan. Ini contoh kayaknya mobilnya aman ya. Aman. Karena dari lubang-lubang ini juga presisi sama baut juga aman ya. Ya nggak ada istilahnya, nggak ada pernah di repair, pernah dicat ulang atau di istilahnya dempul ya. Kalau misalnya ini cacat kan dia didempul dulu baru dicat. Selain rangka apalagi? Kita bisa ngelihatnya juga dari lampu. Lampu grillnya kalau misalnya pernah diganti kan, atau ada pecahnya, ada pernah di repair, itu kan kelihatan berarti mobil ini pernah menotol. Tinggal kita lihat sejauh mana mobil ini
nabraknya sejauh mana Separah sih? apa? Separah Ya? apa? Oke. Betul. Kalau misalnya normal, misalnya cuma pecah, pecah. ternyata di sini aman. Aman. Nah, berarti kan nabraknya cuma biasa. Ya, itu wajar nggak lah. masalah, Ya. wajar. Oke, siap. Pemakaian. Karena kalau misalnya sampai accident parah, otomatis semua part ini kan diganti. Oke. Tiang-tiang besi-besi penyangganya itu apa ada yang pernah nekuk, pernah ngelipet kan gitu. Jadi untuk sealer tadi juga berlaku sama pintu-pintu ya, panel Ya, pintu, semua. pintu belakang. Betul. Jadi ngeceknya sama ya. Sama. Ngecek sealernya ya. Sama. Oke. Setiap bagian panel kita ngomong kap mesin, pintu, bagasi itu pasti ada sealernya. Oke. Ada nggak merek lain misalnya yang kalau gantian baru dia nggak ada sealernya? Kita ngomong mobil Eropa itu dia pasti tanpa sealer. Oh, Eropa. Dari ya. pabrikannya memang ya. Itu kalau masalah cat itu pernah dicat-catan, diganti cat atau maksudnya insiden terus dicat itu normal ya? Kalau menurut saya sih normal sih Mas. Kita ngomong sekarang gini logikanya, kalau misalnya mobil baret kita jual ke end user, kan pasti dia nggak mau Mas. Nanti kita cat lagi. Oke. Tinggal Kualitas kualitas cat, cat, betul. Oke. Apalagi asuransi ya. Dia udah apply asuransi. Sebelum Kan dia nggak dijual, mau iya. pakai mobil kondisi baret-baret kan nggak mau. Iya, pasti gitu. ada cacatan Iya. lah kalau ada insiden kecil. Siap. Selain itu mesin ya? Mesin. Itu cara ngeceknya bagi orang awam kayak Orang saya awam. gimana? Yang pertama kita cek kondisi mesin atas ya. Dari packing bloknya itu apakah keluar uli, Oh, rembes oli. iya. Bocor Biasanya apa? ya, itu kan rata-rata orang yang jarang rawat mobil kan ya dia nggak peduli mau ganti oli atau ngecek kondisi filter segala macam. Itu rata-rata orang kan sudah nggak mikirin itu. Tapi tetap kita lihat kondisi mesin ini apa, ada rembes oli. Rembes oli itu yang paling penting Mas, karena oli itu kan nyawanya mesin kan. Iya, Kalau tanpa oli pasti mesin bakalan kacau. Kita coba cabut stick olinya. Oh, Kondisi olinya masih bagus atau sudah, kalau mobil jarang ganti oli kan kelihatan Mas. Sudah campur ya, kita ngomong ada gram kerak, ya, ada gram kerak ya, ya. ada kerak-keraknya itu juga. Kita bisa nyalakan mesin sambil kita buka tutup olinya. Nah, kita lihat mesin itu berasap atau enggak. Kalau mesin normal pasti enggak berasap. Mesin diesel berasap, tinggal kita lihat asapnya. Asapnya ngebul banget atau asap tipis. Kalau asap tipis normal, kalau mesin diesel. Kalau mesin bensin jangan sampai ngasap. Sambil kita ngelihat body samping, kita ngomong centering lah. Kita ngomong centering, bahasanya centering. Kita center dari depan ke belakang. Dari sudut body itu kan apakah masih presisi atau enggak itu bakalan kelihatan. Iya, kelihatan. dari depan gitu. Iya, dari depan ke belakang. Kalau misalnya dia sudah pernah di repair, accident, itu kelihatan. Nggak bakalan lurus atau ada gelombang lekukan. ya, melip-melip lah. Siap. Ya enggak semua bengkel bisa betulin sepresisi pabrik kan gitu kan, Pak. Jadi misalnya ada accident terus di repair, ya pasti ada nggak persis pabrikan ya. Ya. Oh. Oke, kita sekarang udah berada di interior ya. Nah, kalau interior Mas, apa aja yang dicek Mas? Kalau kita ngomong interior, kita sesuaikan kondisi kilometer dengan kondisi interior. Itu kadang nggak sesuai nih. Misalnya mobil ini terteranya kilometer masih, ya ngomong mobil 2015 kilometer masih 10.000 kita ngomong. Mobil bilang jarang pakai segala macam. Cuman kondisi interior, setirnya ini sudah rusak, terus plafon kotor semua, itu kan nggak masuk akal. Katanya mobil jarang dipakai, ya. Betul, katanya terus, mobil jarang saya juga mau dipakai. nanya nih, kilometer kan juga pengaruh ya. Ya. Normalnya per tahunnya berapa sih kilometernya? Kalau untuk pemakaian di Surabaya ya Mas, average itu 20.000 sampai 25.000 Itu setahun ya? per tahun. Itu maksimal ya? Ya. Oke. Average Berarti di bawah segitu. itu udah termasuk kondisi bagus ya? Jarang pakai. Kita ngomong jarang pakai 5.000. Kita ngomong mobil niaga ya, kelasnya ya. Kayak Avanza, Innova, itu rata-rata segitu pemakaiannya. Sama kita ngomong originalitas dari interior. Kadang ada orang yang memang gila modif ya. Pengaruh nggak sih sama harga mobil sebenarnya? Kalau kita ganti, kan ada nih bilang Ya, orang jual udah full variasi. Full variasi, terus ternyata ditawar misalnya di bawah itu dia nggak mau. Nah itu ada nggak ngaruhnya sama full variasi tadi sama? Kalau kita pernah ngomong jual? variasi ya, variasi itu kan balik lagi ke selera. Kalau misalnya memang hobi variasi, terus kita
begitu ngelihat mobil, ada mobil yang memang udah divariasi, kita seret, oke lah kita, ya worth it lah kita Tapi nggak ngomong. semua ya. Tapi nggak semua, tapi Malah beberapa orang mintanya yang original semua. original. Cek kondisi audio iya. masih normal apa enggak, AC dingin, lalu kebanyakan sudah elektrik nih. Oh ya, tipe V ini Ya, elektrik ya. Berarti elektrik. elektrikalnya dicek ya. Ya, jadi AC kan juga sudah digital. Kita coba semuanya. Kalau misalnya kondisi normal, oke. Kalau menurut saya sih Mas, kalau misalnya kita sudah melakukan pengecekan eksterior interior, hal yang paling utama lagi, kita harus coba jalan. Oh, jadi coba Test drive. test drive ya. Ya, itu menurut saya paling utama. Kan pembeli adalah raja. Betul. Kalau misalnya kita ngomong mobil ini boleh saya coba enggak? Waduh, enggak boleh. Nah, berarti kan malah itu tanda tanya besar. Kenapa nih mobilnya? Ya. Jadi setelah pengecekan tadi Ya. secara interior, Udah alangkah oke. baiknya coba test drive ya. Harus. Kondisi mesin pun kan juga bisa kita pantau dari situ. Mesin masih normal, jalan normal, ada berbetnya atau enggak. Terus kalau misalnya mobil manual, koplingnya masih enak, remnya masih enak. Nah, setelah test drive mungkin bisa ke arah misalnya nih udah seret sama mobil tadi, Ya. tinggal pengecekan legalitas mungkin ya. Betul. Surat-surat kan. Dokumen. Itu apa aja Mas yang perlu dicek? Dokumen, kita ngomong mobil, standarnya mobil, BPKB, Hah? STNK, lalu kalau untuk di BPKB pun itu harus ada faktur. Jadi keterangan yang di STNK sama di BPKB dan di faktur itu harus sama. Yang utama nomor rangka sama nomor mesin harus sama seperti tertera di mobil. Nah, ada yang bisa malsuin surat-surat. Itu biar maksudnya biar tahu itu asli apa enggak, ada caranya mungkin. Kita bawa ke Samsat, Mas. Oh, ngeceknya di Samsat Ya, langsung. kita cek fisik namanya. Oh. Cek fisik di Samsat. Karena jadi, sekalian nanti ngurus surat balik nama mungkin ya. bisa jadi balik nama. Kalau yang pasti kalau untuk ngomong cek fisik di Samsat itu kita yang pertama ngecek nomor rangka, nomor mesin sesuai antara kendaraan dengan Surat-surat. di dokumen. Jadi apakah benar dokumennya ini asli yang diterbitkan oleh pihak kepolisian atau palsu. Jadi ketika kita mau deal, kita mau beli mobil ya, alangkah baiknya untuk sebelum kita transaksi kita janjian cek fisik di Samsat dulu. Untuk showroom itu biasanya mereka ketika ketika dia ambil mobil itu pasti dia sudah melakukan itu. Sudah kecuali ada misalnya dari penjual langsung, ya itu baru mungkin janjian di Samsat. Samsat. Kalau showroom harusnya sih sudah ya, standar gitu ya sudah standar dari showroom itu sendiri biasanya. Ya. Yang paling penting harus test drive itu. Test drive ya. Test drive. Jadi selain ngecek dokumen, yang paling penting tadi Test drive. Itu akan lebih banyak mengetahui kekurangan sama kondisi mobil ya. Betul. Karena ada beberapa penjual mungkin ya jual apa adanya Ya, gitu. ya. Dan itu seberapa besar kita bisa maklumin kondisi mobilnya. Betul, sama mungkin nanti kita bisa estimasi untuk perbaikan mobil ini kira-kira butuh berapa, itu dana juga berapa lagi. Betul, itu juga mempengaruhi nanti negosiasi pembeli. Ya, Mungkin ada beberapa orang juga banyak contoh banyak kasusnya kasus banyak. gitu ya. Jadi banyak. habis kita beli 1 bulan kemudian keluar semua penyakit. Ya. Oh. Makanya intinya kan test drive itu tadi. Siap. Test drive, kita pastikan kondisi mobil ini benar-benar sesuai dengan harapan kita, kan gitu kan. Dan tentunya mungkin ya memilih kalau misalnya beli di showroom yang sudah terpercaya. Betul. Ada nggak waranti kendaraan biasanya untuk jual beli Di mobil bekas. Iya. Kalau kita ngomong, kalau di tempat saya sih kita garansi dokumen. Oh, garansi dokumen. Itu Dokumen. karena juga penting ya. Ya, Oke. legalitas itu kan penting. Ya. Yang kedua, kita garansi bahwa kondisi mobil yang kami jual, kami pastikan tidak ada bekas tabrak. Oke, itu Karena tadi. itu penting. Betul, karena saya percaya Mas Cesar nih udah expert untuk ngecek. Dia nggak mungkin beli mobil asal-asalan. Saya tahu dari dulu. Itu aja WR Channel, mudah-mudahan itu bermanfaat. Saya cuma ngasih saran atau tips untuk beli mobil second. Yang pertama, kondisikan budget Anda. Karena budget ya pengaruh ya. Karena ada beberapa orang mikir untuk maksain mobil baru. Padahal ternyata budgetnya mobil second, ya udah second aja. Terus yang kedua, pilihlah penjual yang benar. Itu penting juga, karena apa?
suatu saat kondisi mobil Anda juga mempengaruhi pengeluaran Anda selanjutnya. Nah, jadi itu aja tips dari kita. Terima kasih banyak Mas Cesar. Sukses selalu Sukses juga untuk buat WR Channel. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan WR Channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.